Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Gimana kabar kalian, teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum lanjut, aku mau ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gak apa-apa ya, terlambat dikit. Gimana teman-teman? Udah pada pulang dari mudik kan? Kembali lagi ke aktivitas semula. Bakulan lagi, bikin cuan lagi, menghasilkan cuan lagi. Aku mau cerita a day in my life nih. Abis lebaran, 3 hari setelah lebaran langsung ada pesanan untuk jaje Bali ya. Jaje Bali sama pastel. Ini aku bikin jaje Balinya juga nggak banyak-banyak macamnya ya, cuman 3 macam. Ada lupis, putu mayang, sama piling-piling. Kalau orang Jawa mungkin bilangnya cenil ya, aku bilang piling-piling. Kebiasaan. Nah itu terus yang pertama aku lakuin itu ngerendam beras ketan dulu sebentar tadi ditambah dengan pasta biar warnanya hijau ya teman-teman. Aku rendam pasta nggak lama kok ngerendamnya, kira-kira cuma 15 menit. Setelah itu ditirisin. Kemudian aku lap-lap dulu daunnya sebelum dipakai. Oh iya, tadi sempat juga dijemur sebentar supaya lebih lemes ya. Bisa juga teman-teman bakar aja di kompor untuk lebih lemes. Jadi kalau saat nanti ngebungkus lupisnya itu nggak akan robek. Setelah daun beres, aku sisihin dulu. Aku mau bikin untuk cenilnya. Karena mau bagi kerjaan ya aku sama anak-anak. Minta dibantuin tadi. Jadi sementara nanti rencananya aku bikin lupis, cenilnya anak-anak yang piling-piling. Lanjut bikin cenil, aku bikin di sini warna pink ya teman-teman, biar nanti di wadahnya ada variasi cerah gitu warnanya, nggak cuman hijau aja. Karena tadi lupis kan udah hijau. Nah ini aku diemin dulu, suruh dingin dulu, baru nanti aku campur dengan tepung kanji. Cenil itu ada 2 macam ya teman-teman, bisa dibuat dari tepung kanji dan tepung terigu, dan juga bisa juga dari tepung beras dan tepung kanji. Nah aku ini bikin yang dari tepung beras dan tepung kanji teman-teman. Menurutku ini lebih gampang ngolahnya, lebih gampang piling-pilingnya gitu loh teman-teman, gak lengket gitu. Ini aku kasih contoh dulu buat anak-anak sedikit biar takarannya pas, bentuknya pas, jadi nggak melenceng-melenceng ya. Sementara nanti aku tenang ngerjain lupisnya, ini dikerjain anak-anak. Nah sekarang setelah selesai ngasih contoh cenilnya ke anak-anak, aku langsung ngerjain itu lupis. Nah kalau aku bikin lupis ya teman-teman itu daunnya itu agak besar teman-teman, agak besar supaya ngelipetnya praktis gitu, nggak dilipat-lipat, cukup beberapa kali lipetan tapi nanti dia akan padat sekali. Nah ini juga untuk nyematin bagian atasnya juga aku pakai hektar aja ya teman-teman, bukan pakai biting atau semat, cuman pakai hektar biar praktis. Kunci untuk mendapatkan lupis yang padat itu adalah di membungkusnya ya teman-teman, jangan sampai ada lubang di tiap ujung-ujungnya. Harus yakinkan itu benar-benar padat. Kemudian itu bagian beras ketannya agak ditekan-tekan seperti ini, seperti di video, supaya padat ya. Nanti hasilnya nggak akan lembek. Padat dan kenyal jadinya. Nah seperti itu lipetannya, teman-teman bisa tiru ini atau bisa pakai cara yang teman-teman biasa pakai ya. Tadi sebelum selesai membungkus lupisnya, terlebih dulu aku tadi sempat memanaskan air. Pastikan air mendidih dulu baru masukkan lupisnya. Ini aku pakai metode 10 30 30 ya teman-teman. Jadi saat air mendidih itu kita masak dulu dia 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kita diamkan dalam keadaan tertutup selama 30 menit. Sampai si lupisnya mengembang dan nanti airnya menyusut teman-teman. Biarin dulu ya. Sementara ini menunggu lupisnya 30 menit, aku lanjut
membuat lauk untuk makan siang. Kayaknya pengen banget sama sambal jengkol ya, semur jengkol. Udah lama banget nih makan semur jengkol. Kebetulan tadi di warung aku nemu jengkol yang udah agak-agak tua gitu, sampai lepas-lepas itu kulitnya, langsung udah kabita, langsung beli untuk dijadiin semur jengkol. Nah ini tadi setelah direbus terus lanjut aku goreng ya, goreng sampai empuk, kemudian digeprek. Nah ini udah selesai 30 menit, aku tambahin airnya karena menyusut. Setelah itu kita masak lagi, hitungannya mulai dari air mendidih kembali ya. Setelah air mendidih kita akan hitung selama 30 menit baru angkat. Nyambi bikin bumbu jengkol, semur jengkol teman-teman. Jadi bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, tomat aku sama cabai merah ya, aku blender langsung ditumis sampai matang dulu, kemudian masukkan jengkol yang udah digeprek, kemudian ditambah dengan gula merah, garam, kaldu kalau suka, terus ditambah dengan kecap, wajib kecap ya, namanya juga semur. Ini sedap banget teman-teman, ini bisa nambah berkali-kali, pedes, manis, pokoknya sedap banget dah. Teman-teman sukanya di jengkolnya disemur atau di balado? Tulis di komen ya. Oh, ada yang mau resepnya, resep semur jengkol ala Mbak Tuti. Iya asli lo, enak loh teman-teman, bukannya pamer ya. Nanti aku tulis deh di deskripsi, lihat. Ini semur jengkolku, enak banget. Nah, ini udah selesai, bocil-bocil pada piling-piling rapi, memuaskan. Terima kasih anak-anak. Nah, ini kelebihannya ya teman-teman untuk cenil dengan tepung beras dan tepung kanji. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk ini loh, tanpa harus takut lengket satu sama lainnya. Nah, ini siapin dulu air yang mendidih agak banyak, tambahin minyak boleh untuk biar nantinya nggak lengket setelah matangnya. Rebusnya nggak lama, cukup sampai si cenilnya naik ke permukaan, langsung diangkat, ditirisin. Nggak usah direbusnya lama, nanti malah jadi melar teman-teman. Ini udah banyak yang rebake ya di Instagram. Teman-teman silahkan, nanti ada resepnya di deskripsi aku tulisin untuk cenil dari tepung beras. Cenil itu sekicep aja teman-teman, sebentar banget. Yang lama apa? Yang lama itu piling-pilingnya itu loh yang makan waktu lama. Kalau teman-teman nggak suka buang-buang waktu, silakan aja dicetak ya, terus potong kotak-kotak itu bisa. Nah lanjut pindah kita ke lupis. Ini lupis aku tadi bablas sampai ke 45 menit, nggak apa-apa lah ya. Aku tirisin langsung supaya cepet dingin. Nah tadi cenilnya juga udah mateng, tinggal ini nirisin ini. Sisa satu lagi menu yaitu putu mayang. Kayaknya ini udah agak ini ya, agak sore gitu. Jadi aku sepertinya putu mayang aku bikin besok pagi aja. Ini juga makan waktu ya teman-teman, bungkusin lupis satu-satu ini sangat makan waktu. Jadi kalau ada bala bantuan enak banget ya, tapi tadi aku ngerjainnya sendiri. Nah ini udah jadi lupis dan cenil teman-teman. Lanjut sekarang aku mau tuntasin dulu bikin bumbu untuk pastel bumbu kacang. Ini bumbunya nanti aku tulis di deskripsi ya, pastel bumbu kacangnya. Ini komplit banget, ini kayak seperti bumbu balado gitu. Kemudian masukin kacang tanah yang sudah digoreng. Setelah dinginnya aku langsung blender saja. Resepnya nanti lihat di deskripsi ya teman-teman. Ini nyemek banget, enak banget ditemenin teman makan pastel atau teman makan juga bakwan juga bisa ya saus kacangnya teman-teman. Kemudian setelah itu
itu setelah beres bumbu, aku lanjut untuk bikin isian pastelnya dulu karena ini sudah malam. Tadi di iklan dengan segala macam kegiatan rumah yang lainnya, tiba-tiba aja udah malam, aku lanjut bikin isian pastel dulu. Dulu itu ya teman-teman, aku mau cerita sedikit waktu sebelum berkutat dengan dunia kuliner gini. Aku tuh ngebayangin orang jualan kue-kue basahan yang setoran ke warung itu tiap pagi itu. Kok bisa ya mereka bikin kue macam-macam pagi-pagi jam 6 gitu udah beres, udah tersaji di warung-warung itu gimana tidurnya, gimana ngerjainnya. Pasti ada ya sama aku yang kayak aku gitu ya pikirannya teman-teman. Tapi setelah ngalamin sendiri, oh my God, ternyata kayak gini ya cara kerja. Beneran nggak tidur ya teman-teman. Beneran nggak tidur, maksudnya waktu tidurnya itu nggak menentu, kadang 2 jam, malamnya kadang 3 jam, apalagi kalau kredit itu udah kayak tidur, kayak dikejar-kejar gitu tidurnya. Awalnya tuh berat banget, tapi lama-kelamaan setelah dijalanin dan tahu hasilnya menghasilkan cuan, akhirnya ikhlas menerima pekerjaan ini sebagai bagian dari hidup ya teman-teman. Aduh, begini ya kisahnya tukang kue itu. Aku juga dulu tuh nggak nyangka bisa terjun ke dunia kuliner seperti ini, nggak kebayang deh. Tapi ya begitulah suratan takdir membawa sampai ke dunia ini dan jatuh cinta sama dunia kuliner seperti ini. Sampai sudah ada buku juga ya teman-teman. Teman-teman bisa cari buku kue tradisional Indonesia di Gramedia ya. Karangan aku A.A. Putututi Diantarini @kue sabin by Tuti Putu di Instagram. Jadi ke bakulan kita teman-teman, ini aku tadi ini sudah pagi ya teman-teman, ini sudah pagi, aku bangun tadi jam 2:30 langsung bikin dulu untuk pastel. Karena pastel harus didiemin dulu, aku bikin untuk pastel, sementara didiemin pastel bikin putu mayang. Nah, resep putu mayang ini hampir sama dengan petulo. Teman-teman bisa lihat videonya di video lain, aku udah upload ya. Bisa lihat di sana silakan resepnya, dan nanti juga aku lampirkan juga resep di deskripsi. Ini bentuknya bukan petulo, aku bentuk putu mayang, muter-muter gitu aja. Puternya abstrak. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi sementara nunggu pastel itu apa namanya tuh? Kulit pastelnya aku diemin dulu supaya gampang nanti nyetaknya. Aku nyetak tulo dulu. Nah, nyetaknya pakai gini aja teman-teman, pakai cetakan plastik ya. Bebas, teman-teman bisa pakai cetakan apa aja, pakai cetakan apa ya? Kue talam juga bisa. Cetak-cetak dulu. Nanti baru sekalian dikukus. Dan itu untuk adonan jangan lupa ya ditutup dengan plastik atau serbet, jangan sampai kebuka nanti malah susah untuk nyetaknya karena adonannya kering. Nah, ini udah mau selesai ya tahap pertama, aku mau langsung kukus aja pakai Nude Series Wok dari Signora ID teman-teman. Itu udah lengkap dengan kukusannya ya. Kukusannya yang non-stick jadi aman, tanpa alas pun nggak akan lengket teman-teman. Juga ini tutupnya dilengkapi dengan silikon, asapnya jadi nggak keluar ya, jadi cepat matangnya. Ngukus putu mayang sendiri nggak perlu lama-lama. Jangan lupa dibuka tutup ya setiap beberapa menit, ngukusnya paling banter sekitar 7 sampai 10 menit aja. Ini sudah selesai tahap pertama, lanjut sampai selesai tadi putu mayangnya. Setelah selesai aku langsung bikin pastel. Udah habis subuh, udah mulai terang, kita mulai bikin pastelnya karena nanti pesanannya pada diambil jam 9 pagi. Dibantu sama si sulung kakak Tia, jadi aku nyetak-nyetak, kakak Tia bantu untuk ngegiling ya.
Bebas ya isian pastel sendiri teman-teman, bisa pakai bihun atau bisa pakai sayur, sesuaiin aja dengan selera masing-masing. Ini aku bikin pastel bihun. Nah ini, ngebungkusnya juga karena sudah terbiasa jadi cepet banget teman-teman, ini tanpa dimajuin videonya juga ya, udah bisa cepet seperti itu. Enakan gitu. Ya ampun, enak banget, ngemilin-milinnya itu dengan satu tangan gitu. Kalau dulu masih suka dilipat dilipat satu-satu gitu ya teman-teman, sekarang udah tinggal digeser-digeser itu udah kebentuk jalinan talinya. Nah ini sebagian udah siap untuk digoreng, kebetulan Kakak Tia udah selesai untuk, apa namanya, ngegilingnya, langsung dia, goreng pastelnya teman-teman. Aku masih sibuk dengan ngebentuk pastelnya. Demikian video kita hari ini ya teman-teman, semoga ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ini seperti inilah bakulanku. PO-an untuk pastel saus kacang dan jaje Bali. Terima kasih banyak sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di video. Mohon maaf apabila pencahayaan videonya agak-agak buram gitu ya teman-teman. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Nah kayak gini aku tata dulu semuanya. Jam 9 siap diambil oleh abang kurir. Terima kasih juga buat yang sudah setia menjadi customer dari Dapur Kue Sabin. Terima kasih yang sudah bantu juga para reseller. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.